Salam SMK bisa, siap kerja, santun, mandiri, kreatif. Oke pelajar SMK, pada mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan kelas 11 semester 2, untuk itu mari kita simak materi berikut ini. Baiklah pelajar Siapsa, pada pertemuan yang kedua yaitu AIJ, kali ini kita akan membahas tentang Internet Gateway ya. Kompetensi dasar 3.9 yaitu mengevaluasi Internet Gateway. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan konsep Internet Gateway atau NAT. Peserta didik dapat mengklarifikasi jenis Internet Gateway atau NAT. Quote, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan indahnya kebodohan sepanjang hidupnya. Ini saya cuplik dari Imam Syafi'i. Yang pertama, pengenalan Internet Gateway. Pengertian, gateway adalah perangkat di dalam komputer yang fungsinya untuk menghubungkan sebuah jaringan komputer ke jaringan yang lainnya dengan tujuan memudahkan perangkat jaringan untuk terkoneksi dengan akses internet. Gateway ini biasa juga disebut dengan gerbang. Nah, seperti di gambar, gateway itu bisa juga seperti router, ya, itu gateway. Istilah lain, Internet Gateway sering juga disebut dengan NAT. NAT itu kepanjangan dari Network Address Translation. NAT berfungsi untuk menerjemahkan alamat IP publik ke alamat IP privat atau sebaliknya. Kelebihan dan kekurangan NAT. Kelebihan, NAT dapat mengurangi IP address konflik atau duplikasi pada jaringan. NAT dapat mencegah adanya pengalamatan ulang pada saat jaringan mengalami pembaruan. NAT dapat menghemat IP legal yang diberikan oleh ISP. NAT dapat meningkatkan tingkat fleksibilitas pada koneksi jaringan internet. Itu adalah kelebihan dari NAT. Kekurangan, NAT dapat menyebabkan keterlambatan proses. Hal ini disebabkan karena paket yang dikirim harus melewati perangkat NAT terlebih dahulu. NAT dapat menyebabkan beberapa aplikasi tidak dapat berjalan seperti seharusnya. NAT dapat menghilangkan kemampuan untuk melacak paket karena paket tersebut akan melewati firewall. Tugas AIJ yang kedua. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Internet Gateway? Yang kedua, jelaskan cara kerja NAT. Yang ketiga, sebutkan jenis-jenis NAT. Cara kerja NAT. Cara kerja 1. NAT menerima permintaan dari host berupa paket atau data yang ditujukan untuk sebuah server remote di internet. NAT selanjutnya mencatat IP address host dan menyimpannya ke dalam tabel translasi alamat untuk nantinya diubah menjadi IP NAT yang digunakan untuk melakukan permintaan pada server. Server merespon permintaan tersebut. 4. NAT menerima respon dari server kemudian melanjutkan dengan mengirimkannya ke IP host yang bersangkutan. Itu adalah cara kerja dari NAT. Jenis-jenis NAT. Jenis NAT ada 3. Yang pertama, static NAT. Yang kedua, dynamic NAT. Yang ketiga, NAT overload atau PAT. Static NAT. Static NAT bertugas menerjemahkan satu IP address menjadi satu IP address lainnya. Biasanya, static NAT digunakan untuk menerjemahkan satu IP privat menjadi satu IP publik. Mekanisme kerja static NAT adalah dengan menerjemahkan seluruh IP address yang belum terdaftar menjadi IP terdaftar. Dynamic NAT.
Dynamic NAT akan menerjemahkan secara dinamis IP privat menjadi IP publik. Mekanisme kerja Dynamic NAT adalah dengan mendaftarkan beberapa komputer ke dalam satu kelompok dengan alamat IP terdaftar yang sama. Overload NAT memungkinkan satu IP publik dapat mewakili banyak IP privat cukup hanya dengan menggunakan port yang berbeda. Metode yang dilakukannya adalah dengan memberikan masing-masing host dalam jaringan internal sebuah port yang sesuai. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, di sini tadi kan ada 3 untuk NAT-nya, yaitu static, NAT dynamic, dan NAT overload. Kalau kita lihat dari keterangan yang statik tadi, berarti kita memberi IP, ya, merubah IP satu IP address menjadi IP address lain secara manual, alias mendaftarkan sendiri, ya. Jadi IP-IP yang belum masuk ke dalam router atau gateway tadi itu kita daftarkan secara statik, ya, atau manual. Kemudian kalau dinamik itu berarti secara otomatis, ya, mendaftarkan IP ke dalam router seperti itu, ya. Jadi perbedaannya statik NAT dan dinamik seperti itu. Kemudian untuk overload NAT itu metodenya adalah dengan memberikan masing-masing host dalam jaringan internal sebuah port yang sesuai. Itulah, ya, keterangan dari jenis-jenis NAT. Sekian materi bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Baiklah pelajar SMK, demikian materi hari ini. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi, dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola kediri rakyat. Siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif.